Sebelum membahas materi utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu research atau penelitian. Penelitian adalah suatu proses sistematik yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman, atau solusi terhadap suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji suatu proses. Pengenalan kebutuhan informasi, pengambilan keputusan yang efektif, sistematif, dan objektif, memancarkan atau menyebar informasi, sebuah analisis informasi, merekomendasi tindakan, dan mengumpulkan informasi. Kebutuhan untuk pemasaran. Mengapa bisnis membutuhkan informasi yang akurat dan terkini? Yang pertama, untuk melakukan pemasaran dengan efektif, perubahan dalam bentuk teknologi, perubahan dalam selera konsumen, permintaan pasar, perubahan dalam bentuk jangkauan produk pesaing, perubahan dalam kondisi ekonomi dan saluran distribusi. Tujuan penelitian pemasaran. Memperoleh pemahaman yang lebih rinci tentang kebutuhan konsumen. Misalnya 5 hal tentang produk, harga, kemasan, kampanye, dan iklan terbaru. Mengurangi resiko kegagalan produk atau bisnis. Tidak ada jaminan bahwa setiap ide baru akan sukses secara komersial. Tidak bisa diharapkan untuk mencapai kesuksesan komersial. Meramalkan tren di masa depan juga dapat digunakan untuk memprediksi kebutuhan pelanggan di masa depan. Jenis-jenis penelitian pemasaran. Teknik penelitian pemasaran ada dalam berbagai bentuk. Yang pertama, pelacakan iklan. Yang kedua, penelitian periklanan. Yang ketiga, ekuitas merek, dan keempat, penelitian asosiasi merek. Nah, di sini saya akan menambahkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya sudah menjelaskan tentang apa sih penelitian riset itu. Nah, di sini judulnya metode penelitian pemasaran. Yang pertama, berdasarkan pertanyaan. Penelitian pemasaran kualitatif umumnya digunakan untuk tujuan eksplorasi. Jumlah responden yang kecil untuk mengambil kesimpulan, menguji hipotesis tertentu. Tidak dapat digenerasikan ke seluruh populasi. Menggunakan teknik sampel acak untuk menyimpulkan signifikansi statistik dan kepercayaan dari sampel ke populasi. Melibatkan jumlah responden yang besar, contohnya adalah kelompok fokus, wawancara mendalam, dan teknik proyektif. Teknik lainnya termasuk pemodelan pilihan, skala preferensi, perbedaan maksimum, dan analisis penutupan. Yang kedua, berdasarkan pengamatan. Teknik eksperimental biasanya bersifat kualitatif. Penelitian menciptakan lingkungan buatan untuk mencoba mengontrol fenomena sosial yang terjadi di lingkungan alami. Pengamatan dapat terjadi karena faktor-faktor yang tidak terduga, kemudian memanipulasi setidaknya satu variabel dari pengamatan yang dilakukan secara sektoral. Pengamatan yang dilakukan pada satu waktu atau longitudinal, pengamatan yang dilakukan selama beberapa waktu. Contohnya termasuk analisis penggunaan produk di laboratorium dan pasar uji coba, serta pengamatan melalui komputer. Lihat juga etnografi dan teknik pengamatan. Nah, baiklah, masuk ke bagian A, klarifikasi penelitian pemasaran. Yang pertama, penelitian identifikasi masalah. Contohnya, penelitian potensi pasar, penelitian pangsa pasar, penelitian karakteristik pasar, penelitian analisis penjualan, penelitian peramalan, dan kecenderungan bisnis. Yang kedua, problem solving research. Contohnya, penelitian segmentasi, penelitian produk, penelitian harga, penelitian promosi, dan distribusi. Penelitian pemecahan masalah. A. Penelitian segmentasi. Menentukan dasar segmentasi, menetapkan potensi pasar dan responsivitas untuk berbagai segmen, memilih pasar target, membuat profil gaya hidup, demografi, media, dan karakteristik produk. B. Penelitian produk. Menguji konsep, menentukan desain produk yang optimal, uji kemasan, modifikasi produk, penempatan merek dan reposisi, uji pemasaran, dan uji toko kontrol. Penelitian distribusi. Menentukan jenis distribusi, sikap anggota saluran distribusi, tingkat cakupan grosir dan retail, margin saluran, lokasi toko retail dan grosir. Proses penelitian pemasaran. Langkah 1, mendefinisikan masalah. Langkah 2, mengembangkan pendekatan untuk masalah. Langkah 3, merumuskan desain penelitian. Langkah 4, melakukan pekerjaan lapangan atau mengumpulkan data. Langkah 5, menyiapkan dan menganalisis data. Langkah 6, menyiapkan dan mempresentasikan laporan.